Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas I2, mata kuliah pemrograman web praktikum. Sebelum kami mempresentasikan hasil website yang telah kami kembangkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya Anissa Fitria dengan NIM 187231099 dan teman saya Tanyain Marita dengan NIM 187231002. Sebelum kami mempresentasikan website yang telah kami kembangkan, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai website yang telah kami kembangkan. Jadi, website yang telah kami kembangkan adalah website yang membantu ibu hamil selama kehamilannya, di mana di dalam website ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur perkembangan janin yang bisa dimanfaatkan ibu hamil untuk melihat informasi mengenai janin yang dikandungnya. Kemudian yang kedua adalah website artikel yang mana ibu hamil bisa membaca artikel-artikel mengenai kehamilan. Yang ketiga adalah fitur skincare yang mana ibu hamil bisa memanfaatkan untuk mencari rekomendasi skincare yang diinginkan, dan yang lainnya akan kami jelaskan bersamaan dengan demo kami. Baik. Di sini kami akan langsung login. Jadi di sini kalau seumpama belum memiliki akun bisa menuju ke halaman sign up. Karena kami sudah memiliki akun, maka kami akan langsung melakukan login saja. Di sini kami akan login sebagai Tina. Ini kita bisa melihat passwordnya. Kemudian kami akan login. Baik, di sini adalah tampilan landing page pertama kali ketika user berhasil login. Di sini ada fitur-fitur seperti perkembangan janin, rekomendasi skincare, komunitas, dan artikel. Untuk yang pertama akan fitur perkembangan janin. Di sini user dapat memilih perkembangan janin sesuai dengan umur yang dikandungnya. Contoh, di sini saya akan melihat perkembangan janin di minggu kedua. Maka di bawahnya akan diperlihatkan bentuk dari janin ketika usia 2 minggu, kemudian beratnya berapa, panjangnya berapa, dan detak jantungnya berapa. Selain itu juga dijelaskan mengenai deskripsi singkat mengenai janin pada saat umur tersebut. Kemudian adalah fitur rekomendasi skincare. Fitur rekomendasi skincare ini adalah fitur yang dimanfaatkan kalau seumpama ibu hamil ingin melihat produk yang sesuai dengan keinginannya. Oke, sebelum itu kita akan melihat ini aja. Kita mengklik satu produk yang ada di skincare. Di sini bisa dilihat ada nama produknya, harganya, kemudian deskripsi dari produknya, dan cara pakainya, serta kandungannya. Jadi dari kandungan ini, ibu hamil bisa melihat, apakah ada kandungan yang tidak sesuai atau yang tidak aman untuk ibu hamil. Kemudian selanjutnya ada fitur artikel. Kita artikel dulu. Di sini artikel bisa dipilih seperti ini, bisa dilihat salah satu artikelnya seperti ini, atau kalau mau lihat artikel lain bisa lihat semua di sebelah sini. Ya. Ini ada daftar artikel yang sudah kami inputkan ke dalam sistem. Selanjutnya adalah fitur komunitas. Fitur komunitas saat ini adalah fitur yang bisa digunakan ibu hamil untuk men-sharing cerita-cerita yang ingin dibagikan dalam bentuk kalimat. Di sini saya ingin membuat cerita baru, maka saya akan mengeklik di sebelah sini, maka akan diarahkan ke halaman untuk menulis cerita. Contoh, saya ingin meng-share cerita tentang topik trimester pertama. Saya tulis di trimester pertama ini jual itu sering banget ya. Kalau sudah, bisa klik posting di sebelah sini, di sebelah atas, maka akan kesimpan di sebelah sini. Selain kesimpan di riwayat postingan sendiri, juga akan ke posting di halaman utama ini. Di sini kita juga bisa meng-like
dan memberikan komentar. Ini untuk komentar dari diri saya sendiri ya, contoh. Tapi kadang-kadang, tapi nggak sering kok. Tapi nggak sering kok kita kirim. Jadi saya mengkomentari postingan saya sendiri. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai fitur profile. Di sini pada fitur pengaturan profil ini ada pengaturan untuk edit data diri, yang mana data-data ini diinputkan ketika melakukan sign up. Jadi contoh di sini ada nama Tina, kami ganti jadi Tania seperti ini, terus kami simpan perubahan, maka akan ada notifikasi untuk konfirmasi perubahan. Kita klik OK, maka akan kesimpan nama yang telah kami lakukan perubahan tadi. Selain itu ada bagian ubah password. Jadi di sini bisa dilakukan ubah password. Contoh tadi adalah passwordnya Tina 123. Kami ganti menjadi Tina 111 dan tulis ulang password baru Tina 111. Klik, password berhasil diubah. Kemudian di sini juga ada untuk hapus akun, tapi di sini akan ada muncul konfirmasi, kita tidak akan menghapus akun ini dulu ya. Jadi seperti itu. Mungkin mau izin menambahkan terkait fitur komunitas tadi. Nah, di fitur komunitas ini, di bagian cerita yang kita tambahkan, kita bisa klik untuk melihat daftar komentar yang diberikan oleh user-user yang lain kepada postingan yang kita miliki. Nah, dengan cara kita klik saja postingan kita, maka akan muncul komentar dari pengguna lain. Nah, di sini kita juga bisa melakukan balas komentar dari komentar yang diberikan oleh pengguna lain. Kita bisa klik balas, lalu kita ketikkan balasannya. Mungkin itu saja tambahannya. Selanjutnya kita akan masuk ke Pro Admin. Kita masuk dulu ke website kita. Kita login. Ini loginnya halamannya seperti juga login pengguna, tapi kita masukkan tool yang sudah kita ganti sebagai admin. Login. Nah, maka setelah login kita akan diarahkan ke dashboard admin, yang mana di dashboard admin ini ada tampilan udah berapa pengguna sih yang ada di website kita, lalu ada berapa artikel yang terdaftar, dan ada berapa skincare yang sudah diupload. Dan selanjutnya kita akan masuk ke perkembangan janin. Nah, di perkembangan janin ini sebagai admin bisa menambahkan informasi dari minggu ke-1 maupun sampai minggu ke-40 terkait perkembangan janin. Nah, untuk menambahkannya bisa ditambah info minggu, dan itu juga admin bisa edit seperti ini. Ini kita bisa edit isinya ataupun gambarnya. Nah, kita coba tambah saja ya, kita tambah info minggu. Misalnya minggu ke-20. Kita isi sembarang isian saja. Lalu kita isi gambarnya. Kita isi gambar random saja. Saya simpan. Nah, maka data yang kita tambahkan tadi akan muncul di bagian paling bawah, yaitu yang ini, minggu ke-20. Lalu kita coba masuk ke skincare. Konsepnya seperti tadi, ini kita bisa tambah produk maupun kita juga bisa edit. Kalau diedit, ini akan muncul di bawah di sini. Begitu pula ketika kita tambah produk, kita akan diminta untuk memasukkan nama produk, brand, jenis produk, kandungan, harga, deskripsi, cara pakai, upload gambar, serta kategori kulit yang sesuai dengan skincare yang kita masukkan. Nah, nanti jika kita isi dan kita simpan, maka datanya itu akan masuk ke dalam tabel ini. Lalu kita masuk ke artikel.
Di sini kita juga sebagai admin juga bisa menambahkan dan juga mengedit artikel. Nah, untuk tambah artikel, ini akan diminta untuk memasukkan judul artikel, misalnya lalu kita masukkan isinya. Kita bisa masukkan juga penulis yang sebagai penulis artikelnya, kita isi random saja. Nah, di sini kita masukkan tanggal artikel tersebut ditulis. Lalu ini kita akan diminta untuk memasukkan gambar sebagai thumbnail artikel yang kita upload. Kita akan simpan. Nah, maka artikel yang kita masukkan tadi akan tertambahkan di tabel artikel. Setelah itu kita akan coba hapus. Nah, maka kalau kita hapus, data artikelnya akan hilang. Lalu di fitur komunitas, nah di fitur komunitas ini admin bisa memantau apa saja postingan yang diupload oleh pengguna. Nah, di sini admin juga bisa menghapus postingan dan juga komentar. Nah, di sini kita akan mencoba menghapus komentar dari pengguna. Kita coba hapusnya ini, kita hapus, maka kita akan diminta untuk apakah kita yakin untuk menghapus komentar ini, kita klik OK. Nah, maka komentar akan terhapus. Begitu juga di bagian pengguna, komentar ini juga tidak akan ditampilkan karena sudah dihapus. Nah, kita akan coba hapus postingan. Kita klik hapus postingan. Nah, di hapus postingan ini akan muncul alert apakah kita yakin ingin menghapus postingan ini, karena semua komentar yang terkait dengan postingan ini juga akan ikut dihapus. Kita klik OK. Nah, maka postingan dan juga komentar yang terkait akan hilang. Nah, di pengguna ini berisikan daftar pengguna yang masuk atau terdaftar di website kami. Ini di sini ada role-nya. Jika user, maka berarti mereka hanya bisa masuk sebagai user biasa dan dashboard-nya sebagai pengguna biasa. Dan di sini kita juga bisa melakukan aksi hapus pengguna. Misal kalau pengguna menyalahi aturan maupun sudah tidak aktif. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, pengaturan ini isinya tuh terkait dengan admin. Admin itu bisa ganti passwordnya. Konsepnya seperti pengguna tadi, jika kita ganti password, maka passwordnya akan otomatis terubah. Ini ada profil admin. Kalau kita ganti namanya menjadi admin. Apapun berhasil diperbarui. Ini kita coba. Oh ya, di bawah ini ada daftar admin. Jadi kita bisa tahu siapa saja admin dari website kita. Refresh. Untuk kita cek apakah namanya tadi berubah. Nah, tadi nama yang kita ganti sudah berubah di daftarnya menjadi admin 1. Lalu yang terakhir di bagian bawah sendiri kita ada logout. Jika kita mencet logout, maka kita akan keluar dari admin. Oke. Di sini saya akan menjelaskan bahwa aplikasi website kami ini sudah kami hosting dengan menggunakan jagoan hosting seperti ini. Nah, kita masuk ke cPanel-nya. Ini adalah cPanel dari hosting website kami. Kami memakai domain.web.id, jadi website kami bisa di search di Chrome maupun Google dengan pencarian bellybloom.web.id. Nah, untuk database-nya sendiri kami ada menggunakan Firebase dan juga database MySQL. Nah, untuk Firebase sendiri kami gunakan untuk fitur autentikasinya untuk login dan juga sign up. Lalu di MySQL ini kita gunakan untuk menyimpan artikel, untuk menyimpan skincare, lalu untuk perkembangan janin. Nah, seperti ini. Oh ya, jadi di Firebase ini juga ada untuk komunitasnya tadi, karena kan komunitas harus terkait dengan user, maka dari itu kami memilih untuk menggunakan Firebase.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari website yang telah kami kembangkan, yaitu Belibrum, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.